Baik. Umar bin Abdul Aziz ini kita baru mukadimah karena kita baru membahas tentang awal mulanya, kemudian kita bahkan secara umum belum membahas bagaimana beliau memimpin atau kejadian-kejadian yang terjadi ketika beliau memimpin kita belum bahas. Yang kita bahas baru tadi obrolan beliau dengan anak. Itu pun obrolan yang terjadi setelah beliau pulang dari masjid di hari pertama beliau jadi seorang khalifah. Tapi pelajaran tetap banyak yang bisa kita ambil. Bagaimana menjadi seorang muslim. Itu mungkin jadi tema yang bagus untuk uh, penutupan kita pada pagi hari ini. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini bisa menjadi salah satu sosok teladan yang paling ideal untuk menggambarkan seorang muslim itu harus seperti apa. Ya. Uh, yang pertama, bagaimana beliau hidup di masa kecilnya. Dari keluarga yang secara ekonomi mampu, tapi orang tua ini mensupport anaknya dengan kemampuan ekonominya untuk membawa si anak ini ke arah agama. Dan itu ya seperti yang saya katakan tadi, ini sudah jarang di masyarakat kita. Gitu. Karena masyarakat Islam saat ini secara umum, tidak semuanya, tapi secara umum mengedepankan aspek ilmu-ilmu dunia dibanding ilmu akhirat. Dan itu jadi pelajaran poin pertama, bahwa kalau kita menganggap seorang muslim ya ilmu agama yang diutamakan. At least adalah ilmu-ilmu dasar. Kalau kita ngomongin anak-anak bisa baca Quran, ya, bukan sekedar bisa tapi benar, kan? Jadi kita kenalkan hurufnya, kita kenalkan Qurannya, bagaimana cara bacanya, bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga milih guru yang memang punya kompetensi dalam ilmu agama yang baik, supaya anak kita juga hasilnya maksimal. Itu ikhtiar kita sebagai orang tua. Kemudian ketika beranjak remaja, ketika berusia 25 tahun tadi kurang lebih, Umar bin Abdul Aziz sudah mendapatkan amanah untuk menjadi seorang gubernur Madinah. Dan beliau jalani dengan maksimal. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita yang sedang bekerja di bidang apapun, tidak harus menjadi pemerintah. Islam itu ngajarin etos kerja yang positif, yang maksimal. Jadi jangan sampai seorang muslim itu etos kerjanya malah kalah dengan teman-teman yang non-muslim. Aneh. Islam itu ngajarin bagaimana punya etos kerja. Ya, ketika kita sebagai seorang muslim, kita kerja itu harus seperti apa? Adil, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Itu diajarkan di Islam. Ya, karena bahkan sebagai gambaran simpel, negara yang paling disiplin saat ini kan bukan negara Islam. Ya. Padahal apakah Islam tidak mengajarkan disiplin? Islam ngajarin dengan sangat detail. Islam ngasih tahu bahwa korupsi itu nggak boleh. Salah satunya korupsi waktu. Kita punya akad kerja, oke, kerja dimulai dari jam sekian sampai jam sekian. Ya kita datangnya ya jam itu. Tapi etos kerja saat ini di masyarakat Islam pun juga perlu dikoreksi. Kemudian nasihat yang ketiga berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana cara berkeluarga, yaitu obrolan yang terjadi antara Umar bin Abdul Aziz dengan anak. Dan di sini keluarganya kita manai secara umum, keluarga Islam, ya bukan hanya keluarga karena nasab. Begitu sosok keluarga yang Islam itu seperti itu. Karena bagaimanapun kita ini keluarga, sekalipun kita bukan satu nasab. Ya. Karena keluarga yang didasarkan atas keimanan jauh lebih kuat nilai kekeluargaannya dibanding dengan nasab. Jelas Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu bersaudara. Ya. Kemudian dari sini kita dapat gambaran bahwa ketika kita mengaku sebagai orang Islam, kita mengaku sebagai orang beriman, jangan lupa bahwa fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang namanya peringatan, nasihat, itu kalau kita orang beriman,
kita akan merasa mendapatkan manfaat dari nasihat. Bukan malah terganggu. Dinasehatin malah terganggu. Nah, aneh. Berarti mungkin pada saat itu iman kita sedang turun. Kita nggak tahu. Gitu ya. Tapi yang namanya orang beriman, ini sering saya katakan. Selama nasihat yang disampaikan itu hak, terlepas dari siapapun yang ngomongin, terima aja. Bisa ngamalin, nggak bisa ngamalin, itu nanti diterima. Ini pekan bulan lalu, bulan ini atau bulan kemarin saya sudah pernah menyampaikan ini juga. Tapi ini menjadi penting untuk diulangi karena kondisi orang saat ini agak susah menerima nasihat. Ya. Entah dibilang bocah kemarin sore, entah dibilang baru baru lulus pesantren tahun kemarin dan lain sebagainya. Selama hal yang disampaikan itu hak, benar, secara syar'i, terima. Jangan langsung diserang orang. Lu siapa sih bocah kemarin sore? Enggak gitu. Jadi 3 nasihat ini tadi yang bisa kita ambil dari kisah awal dari Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam.